dari kelompok 1 Psikologi Ulayat yang beranggotakan Nidaul Husna dan Agisna Alfaiza Safitri akan mempresentasikan tentang Safety Needs Maslow Hierarchy of Needs dalam tradisi tolak balak suku Dayak Desa. Yang pertama adalah tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan psikologi terhadap budaya tolak balak, perbedaan dan persamaan yang terkandung dalam budaya dengan psikologi, serta manfaat apa saja yang terkandung dalam ritual tolak balak yang sejak lama telah dilakukan oleh masyarakat setempat. Dan apakah terdapat perbedaan yang terjadi pada seseorang atau masyarakat tertentu sebelum mengikuti ritual tolak balak dan sesudah mengikuti ritual tolak balak. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, di mana metode ini dapat menangkap dan memahami hubungan antara gejala eksternal maupun internal yang terdapat pada ritual tolak balak masyarakat Desa Lundang Baru, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Suku Dayak merupakan penduduk asli yang ada di Pulau Kalimantan. Di Kalimantan Barat terdapat 6 suku besar dan 405 subsuku. Suku Dayak Desa merupakan sebutan bagi subsuku besar yang ada di Kalimantan Barat. Suku Dayak Desa ini tersebar di beberapa daerah Kalimantan Barat. Salah satunya ada di Kabupaten Sintang. Persiapan yang dilakukan sebelum ritual tolak balak yaitu melalui musyawarah yang dipimpin oleh sekutu adat atau ketua adat. Dalam musyawarah tersebut, mereka menentukan tanggal ritual dan jumlah iuran untuk tolak balak. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menyepakati tanggal ritual dan jumlah iuran yang telah dimusyawarahkan. Waktu dan tempat pelaksanaan ritual tolak balak. Ritual ini biasanya dilakukan setahun sekali sesuai keputusan sekutu adat. Biasanya dilakukan pada bulan Februari. Tempat pelaksanaan ritual tolak balak dimulai di balai desa sebagai tempat perkumpulan dan pembukaan acara ritual. Kemudian dilakukan di sungai yang berada di daerah setempat dan di batas desa atau gerbang desa. Media yang digunakan pada ritual tolak balak Dayak Desa yaitu kayu kumpang. Kayu kumpang adalah kayu yang dibentuk menyerupai manusia dan digunakan sebagai media untuk memanggil roh. Ayam hidup. Ayam hidup merupakan simbol sebagai penyakit yang harus dibuang. Pulut kuning atau ketan kuning ini dibentuk menyerupai manusia dan menjadi simbol bahwa telah melakukan tolak balak. Lanting atau rakit merupakan tempat untuk menaruh sajen dan media lainnya untuk dihanyutkan ke sungai secara bersamaan. Tata cara pelaksanaan ritual tolak balak. Ritual tolak balak dilakukan dengan berbagai tahap. Yang pertama, mempersiapkan makanan untuk roh leluhur. Tahap ini merupakan hal penting pada setiap ritual. Yang kedua, memotong ayam. Darah ayam yang dipotong tersebut diberikan kepada kayu kumpang. Selain darah ayam, biasanya juga memotong babi, yang mana darahnya juga diberikan pada kayu kumpang. Yang ketiga, mengarak kayu kumpang. Kayu kumpang yang telah dimantrai dan diberi darah tersebut diarak menuju sungai dan batas desa. Yang terakhir yaitu menghanyutkan kayu kumpang dan sajen. Selain dihanyutkan, kayu kumpang juga ditaruh di batas desa atau gerbang desa. Oke, selanjutnya adalah urgensi ritual tolak balak bagi suku Dayak Desa. Ritual tolak balak yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Dayak Desa merupakan tradisi yang sudah dilakukan turun-temurun sejak nenek moyang.
Ritual tersebut dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun. Tradisi ini sangat penting bagi suku Dayak desa di mana dengan ritual tersebut diharapkan terciptanya tanah yang subur dan makmur, panen melimpah, serta terhindar dari suatu malapetaka atau balak. Pelaksanaan ritual tersebut dilaksanakan karena tolak balak merupakan ritual yang digunakan oleh suku Dayak desa sebagai usaha untuk menghindari bahaya yang datangnya bukan dari manusia, melainkan dari makhluk gaib serta kekuatan alam yang dapat membahayakan bagi masyarakat. Di balik adanya usaha supaya terhindar dari balak, tradisi ini juga menjadikan solidaritas serta kerukunan antar warga terjaga. Oke, selanjutnya ada landasan teori. Maslow menyusun teori motivasi manusia di mana variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki berjenjang. Kelima kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, serta yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Teori kebutuhan Maslow ini mengatakan bahwa pada dasarnya manusia membutuhkan rasa aman atau safety needs, dan rasa aman muncul sebagai kebutuhan yang paling penting kalau kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi. Hal tersebut meliputi kebutuhan perlindungan, keamanan, hukum, serta kebebasan dari rasa takut dan kecemasan. Dalam pandangan Maslow, kebutuhan rasa aman sudah dirasakan individu sejak kecil ketika ia mengeksplorasi lingkungannya. Oleh karena itu, manusia selalu memohon perlindungan akan keamanan dan ketenangan dirinya dengan meminta bantuan dari kekuatan yang ada di luar dirinya yang dianggap sanggup melindungi dan memenuhi kebutuhannya.